Ketika kita diminta untuk melaporkan hasil pengukuran panjang suatu benda menggunakan penggaris seperti pada gambar di video, apakah benar cara melaporkan hasil pengukuran tersebut? Ya, jawabannya tidak tepat. Lalu, bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran yang benar? Simak terus kelanjutan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Azhar Bandarul Umah. Saya adalah mahasiswi pendidikan fisika di UNS angkatan 2020. Hari ini kita akan belajar mengenai ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, dalam melaporkan hasil pengukuran perlu mencantumkan ketidakpastian dari pengukuran tersebut. Hasil laporan pengukuran yang benar ditulis dalam bentuk X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X0 merupakan hasil ukur dan delta X merupakan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian, apa sih itu ketidakpastian? Mari kita simak penjelasan setelah ini. Ketidakpastian merupakan penyimpangan nilai ukur dan nilai benar. Ketidakpastian atau uncertainty dapat dikenal juga dengan kata ralat atau error, yakni suatu perbedaan nilai antara yang terukur dengan yang sesungguhnya, atau nilai yang benar. Atau kita bisa mengatakan, ketidakpastian adalah simpangan atau selisih nilai antara yang terukur dengan nilai rata-rata kuantitas pengukuran. Lalu, bagaimana sih cara menentukan dari ketidakpastian dari suatu pengukuran? Yuk simak penjelasan setelah ini. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwasanya pengukuran itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang, di mana pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang dilakukan hanya dalam satu kali pengukuran, sedangkan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali, bisa 2 kali, 3 kali, dan sampai banyak kali pengukuran. Itulah yang dinamakan pengukuran berulang. Nah, untuk mencari dari ketidakpastian pengukuran, kita juga perlu memperhatikan bahwasanya ketidakpastian antara pengukuran tunggal dan ketidakpastian antara pengukuran berulang itu berbeda. Untuk mencari ketidakpastian dari pengukuran tunggal, kita mencarinya dengan cara delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil dari alat ukur yang kita gunakan dalam pengukuran tersebut. Berikut merupakan contoh dari ketidakpastian pengukuran tunggal. Misalkan, Irwan mengukur diameter sebuah benda dengan jangka sorong, di mana diketahui ketelitiannya sebesar 0,01 cm, dan hasilnya adalah seperti pada gambar. Nah, bagaimana Irwan melaporkan hasil pengukuran tersebut secara benar? Untuk mencari tahu ketidakpastiannya, terlebih dahulu kita ukur hasil ukur dari pengukuran yang dilakukan oleh Irwan, di mana kita tahu bahwasanya skala utama dari pengukuran tersebut diperoleh 10,1 cm, kemudian skala non-Euclidnya adalah 0,05 cm yang diperoleh dari angka 5 pada skala non-Euclid yang berimpit dengan skala utama. Kemudian hasil ukur merupakan penjumlahan dari skala utama dan juga skala non-Euclid, yaitu diperoleh 10,15 cm. Selanjutnya, kita telah ketahui sebelumnya bahwasanya ketidakpastian dari pengukuran tunggal dicari menggunakan setengah kali skala terkecil alat ukur. Sehingga kita dapat menghitung dari ketidakpastian pengukuran yang dilakukan oleh Irwan, yaitu setengah kali 0,01 sebesar 0,005 cm. Lalu kita laporkan pengukuran tersebut dengan X sama dengan X0 plus minus delta X, mana X0 adalah hasil ukur yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu sebesar 10,15 cm, kemudian dengan ketidakpastian yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu 0,05 cm. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya banyaknya desimal hasil pengukuran itu harus sama dengan banyaknya desimal dari ketidakpastian. Seperti yang kita lihat bahwasanya ketidakpastian memiliki jumlah 3 angka di belakang koma atau 3 desimal, sehingga hasil ukur harus menyesuaikan dengan ketidakpastiannya. Maka dari itu, hasil pelaporan yang benar adalah X sama dengan 10,150 plus minus 0,005 cm. Sedangkan untuk mencari ketidakpastian dari pengukuran berulang, kita peroleh dengan mencari persamaan simpangan baku, di mana delta X sama dengan 1/n dikali akar n kali sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi kuadrat dikurangi n-1. N adalah banyaknya data, kemudian xi adalah nilai data pengukuran. Lalu, berapa banyak angka penting sih yang harus kita laporkan dalam pengukuran berulang? Nah, untuk mencari tahu berapa banyak angka penting yang harus kita laporkan, kita harus mencari tahu ketidakpastian relatif, sehingga ketidakpastian relatif bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak angka penting yang harus ditulis dalam hasil pengukuran. Ketidakpastian relatif dihitung dengan persamaan delta X dibagi X
bar dikali 100%, di mana X bar merupakan rata-rata hasil pengukuran. Adapun aturan penulisan angka penting pada pengukuran berulang adalah sebagai berikut. Ketika ketidakpastian relatif di sekitar 10%, maka angka penting yang harus dilaporkan adalah sebanyak 2 angka penting. Kemudian ketika ketidakpastian relatifnya sekitar 1%, angka penting yang harus dilaporkan adalah sebanyak 3 angka penting. Dan ketika ketidakpastian relatif sekitar 0,1%, maka angka penting yang harus dilaporkan adalah sebanyak 4 angka penting. Untuk lebih memahami dari ketidakpastian pengukuran berulang, mari kita simak penjelasan dari contoh ketidakpastian pengukuran berulang. Suatu pengukuran arus banyak 6 kali dilakukan dengan hasil pembacaan adalah 12,8 mA, 12,2 mA, 12,5 mA, 13,1 mA, 12,9 mA, dan 12,4 mA. Kemudian kita diminta untuk melaporkan hasil pengukuran tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya. Nah, cara yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan membuat tabel seperti pada gambar di video. Tabel berisi dari rincian data dari data pertama sampai data ke-6, kemudian kita harus mencari tahu kuadrat dari masing-masing nilai data. Seperti pada data ke-1 dengan nilai 12,8, ketika dikuadratkan adalah 163,84, hingga data ke-6 dilakukan hal yang sama. Kemudian hasil dari masing-masing data dijumlahkan mendapatkan 75,9, yaitu merupakan sigma XI-nya. Kemudian ketika masing-masing data dikuadratkan dan kemudian dijumlahkan, maka itu menjadi nilai dari sigma XI kuadratnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan penjumlahan data dan juga penjumlahan dari data yang telah dikuadratkan, kita mencari rata-rata atau X bar dengan cara sigma XI dibagi banyaknya data atau N, yaitu diperoleh 12,65 mA. Kemudian baru kita bisa mencari tahu ketidakpastiannya dengan persamaan simpangan baku hingga diperoleh 0,34 mA. Untuk mengetahui berapa banyak angka penting yang perlu dilaporkan, kita harus mencari tahu ketidakpastian relatifnya, yaitu dengan delta X per X bar kali 100%, sehingga diperoleh 2,7%. Nah, ketidakpastian relatif 2,7% itu berhak atas 3 angka penting, sehingga hasil pengukuran harus dilaporkan dalam 3 angka penting, yaitu sebagai berikut: 12,65 plus minus 0,34. Nah, kan tapi 12,65 itu mengandung 4 angka penting, sehingga kita harus membulatkannya menjadi 3 angka penting, yaitu menjadi 12,7 plus minus 0,34 mA. Nah, perhatikan bahwa banyaknya desimal hasil pengukuran harus sama dengan banyak desimal dari ketidakpastian, sehingga kita harus menyesuaikan. 12,7 memiliki desimal 1, sedangkan 0,34 memiliki desimal 2, sehingga 0,34 kita bulatkan menjadi 0,3, sehingga hasil pengukuran berulang yang dilaporkan adalah X sama dengan 12,7 plus minus 0,3 mA. Sekian penjelasan mengenai ketidakpastian dari pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Terima kasih telah menonton teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe YouTube saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.